100% orang yang hidup dalam roh akan kaya, berkelimpahan, sukses. Amin, amin. Mengapa? Karena keinginan dagingnya tidak lagi mengontrolnya. Bisa paham? Karena keinginan daging selalu membawa kita kepada dosa, bukan? Dan akibat dosa kita sudah tahu. Tapi kalau kita tidak hidup di situ, kita jadi orang benar. Dekat Tuhan di atas. Pelayan kita akan sukses. Pekerjaan kita akan sukses. Gereja kita akan makin menjadi berkat, makin besar. Terpujilah Tuhan. Yang kelima ada di ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Benar Tuhan, Engkau yang berjanji dalam firman-Mu Yakobus 4 ayat 8, jika kami mendekat, Engkau juga mendekat. Nah, kami tahu kalau kami dekat dengan Tuhan, maka tenang jiwa kami. Ada hadirat, ada kekuatan baru. Kami akan mendengar suara dan Engkau akan melakukan sesuatu atas kami. Maka Tuhan menyatakan diri-Mu supaya kami lebih mengenal-Mu, iman kami semakin berakar dalam Engkau, dan kami semakin merindukan-Mu, mencintaimu, menyukai setiap firman-Mu. Berfirman pada kami, dan kami siap Tuhan mendengar, berbicara bebas pada setiap kami di ruangan ini, dan beri kami roh pengertian supaya kami mengerti apa yang kami dengar dari firman. Oleh pertolongan Roh Kudus kami ambil keputusan untuk melakukannya. Di dalam Yesus kami siap Tuhan. Haleluya. Saudara yang mau siap, katakan amin. Ayo kita baca sama-sama Yohanes 15 ayat 7. 1, 2 ya. Jika kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Tentu banyak hal yang kita kehendaki, yang kita ingin dalam hidup ini, yang membuat kita jadi bahagia lah ya. Jarang ada orang menghendaki supaya dia susah. Tapi ada juga kehendak orang dilakukan jadi susah. Tapi pada dasarnya tidak ada orang menghendaki untuk susah. Bahkan penjahat sekalipun tak menghendaki masuk neraka ya. Namun kehendak ini ada dua, ada kehendak dalam Tuhan, ada kehendak di luar Tuhan ya kan. Yang dalam Tuhan, nah ini yang kita belajar ini. Yang di luar Tuhan itu dikatakan Roma pasal 8, keinginan daging ya. Upahnya akibatnya maut. Di keinginan roh, atau kehendak di dalam Tuhan, hidup dan damai sejahtera. Semua orang hendaki berhasil, menang, berkat bertambah, bahagia. Dan Tuhan mau melakukan kehendak itu. Bahkan mimpi kita pun mau dipenuhinya. Bahkan hal-hal yang gak mungkin pun bagi kita dia mau lakukan atas kita. Hanya jangan berhenti berkehendak, jangan berhenti bermimpi. Karena Tuhan mau memberikan mimpi kita. Tuhan mau memberi keinginan kehendak kita. Hanya saja karena dia Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang tahu apa di ujung daripada kehendak kita,
maka tentu dia tidak mendukung kalau kehendak kita itu membawa kita kepada hal-hal yang jahat. Ya, ada dua hal, dikehendaki Tuhan atau diizinkan Tuhan. Dikehendaki Tuhan kalau kita mau mengambil keputusan menggunakan atau hidup dalam kehendak di dalam Tuhan. Tapi diizinkan Tuhan juga karena kita punya kehendak bebas, diizinkan Tuhan walaupun kita melakukan kehendak kita di luar Tuhan. Nah, jadi diizinkan itu belum tidak sama dengan dikehendaki Tuhan, ya kan? Yang jelas kehendak Tuhan itu adalah damai sejahtera, bukan celaka hal buruk, malah hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, ya, rancangan-rancangan mengenai kamu, kata Tuhan, ya kan, yaitu rancanganku, rancangan damai sejahtera, bukan celaka, tapi hari depan yang penuh harapan. Namun ini enggak otomatis terjadi. Ya, Tuhan menghendaki itu. Dan Tuhan tidak pernah gagal dengan apa yang dikehendakinya atas kita, asal kita menggunakan kehendak kita di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, bagaimana caranya supaya kita menggunakan kehendak kita dalam Tuhan, atau kehendak kita, keinginan kita selaras dengan Tuhan? Tadi ada kehendak di dalam Tuhan, ada kehendak di luar Tuhan. Nah, kalau kehendak di dalam Tuhan, apapun keinginan, rencana, kehendak kita jadi, itulah yang tadi dikatakan Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja, mintalah apa saja. Enggak dibatasi, enggak satu hal dua hal, apa saja yang kamu kehendaki. Jadi kita diberi kehendak, keinginan, gak salah Tuhan memberi itu. Nah, malah Tuhan mau memberikan apa yang menjadi kehendak kita, dan kamu akan menerimanya asal kehendak kita itu di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, supaya kehendak kita itu sinkron, kehendak kita itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan, atau kehendak kita itu di dalam Tuhan bukan di luar Tuhan, ada dua syarat yang harus kita bangun dalam diri kita, sehingga dipastikan apa saja yang kita kehendaki, kalau kita minta, dikasih Tuhan. Jadi Tuhan tidak berkata tak penting kehendak, nggak boleh kehendak. Kalaupun ada doa yang Yesus pernah berdoa di Taman Getsemani, dia menghendaki kalau penderitaan untuk menebus manusia, dia harus menerima penderitaan sampai kematian. Tapi kan Tuhan mengutus dia, Tuhan menghendaki dia menebus manusia, sehingga secara manusia dia tak menghendaki memang penderitaan yang begitu luar biasa sampai dia berdoa berkeringat campur darah di Taman Getsemani. Di situ dia berdoa, tapi dia bilang bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Artinya dia mau menyerahkan kehendaknya supaya kehendaknya di dalam Tuhan. Oke, bagaimana caranya supaya kehendak kita itu di dalam Tuhan, atau kehendak kita, keinginan kita itu sinkron dengan Tuhan, sehingga semua kehendak kita diberikan Tuhan ketika kita minta. Pertama syaratnya adalah jikalau. Nah, ini kalau udah jikalau itu syarat ya. Kamu tinggal dalam aku, itu syarat pertama. Bagaimana caranya tinggal dalam Yesus? Kita sudah belajar. Tinggal dalam Yesus maksudnya hidup dalam Yesus. Hidup dalam Yesus maksudnya Yesus kan di surga. Bagaimana kita hidup dalam Dia? Ya, maksudnya adalah hidup dalam Roh Kudus, Rohnya. Bagaimana caranya hidup dalam Rohnya? Kan begitu. Nah, kita harus percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mohon ampun, sehingga Roh Kristus ada dalam kita saat kita bertobat, percaya terima Yesus dalam hati kita,
Saat kita minta ampun sama Tuhan, Dia menghendaki kita datang dan Dia mau mengampuni kita. Ketika kita percaya diampuni, Dia masuk dalam hati kita, maka Dia ada dalam kita, yaitu Rohnya. Dan Rohnya yang ada dalam kita itu membuat Roh Kudus tinggal diam dalam diri kita, Roh Allah. Nah, kalau Roh Allah sudah tinggal dalam diri kita, maka kita bisa belajar hidup dalam Roh. Hidup dalam Roh sama artinya hidup dalam Tuhan, sama artinya tinggal dalam Tuhan. Oke? Jadi semua kehendak pikiran kita ketika kita hidup di dalam Roh itu jadi sinkron. Tapi kalau kita nggak hidup dalam Roh, itu hidup di luar Tuhan, maka keinginan daging, pikiran yang dari daging, pikiran dari dunia, dan itu saudaraku bertentangan, tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Jadi ketika kita bertobat, percaya terima Yesus, Rohnya ada, sehingga oleh Roh Kristus ada, kita diampuni, Roh Kudus tinggal diam dalam diri kita, Roh Allah. Tubuh kita ini menjadi tempat kediamannya. Lalu kita harus belajar bagaimana hidup dalam Roh. Nah, ketika kita belajar hidup dalam Roh, maka nanti kehendak, keinginan, pikiran, perasaan kita sinkron dengan Tuhan. Jadi bukan maksudnya berarti Tuhan gak perlu pakai pikiran, pakai, cuma bukan pikiran lama. Makanya Roma pasal 12 ayat 1 bilang persembahkan tubuhmu, ya kan? Lalu dia bilang berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya pikiranmu tahu mana kehendak Allah. Kalau sudah berubah, kalau sudah sinkron, sehingga kita memiliki pikiran seperti pikiran Kristus, sehingga kita tahu kehendak Tuhan. Melalui pikiran kita sudah tahu kehendak Tuhan, mana yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Nah, jadi itu karena apa? Karena kita sudah hidup oleh Roh. Roh Allah bekerja dalam diri kita kalau kita hidup dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan, Efesus pasal 2 bilang Roh Allah yang bekerja atas orang durhaka. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, Roh Allah yang bekerja dalam diri kita. Kalau Roh Allah yang bekerja, hasilnya buah Roh. Galatia 5 ayat 22-23 kan, buah Roh itu kan. Artinya kita jadi punya gaya, sifat, kehidupan, karakter seperti itu. Dan itu karakter Roh Kudus, ya karakter Tuhan juga. Dan ketika kita hidup dalam keinginan seperti itu di dalam Tuhan, Alkitab bilang keinginan roh, hidup dan damai sejahtera. Gitu. Itu makanya Yesus masuk dalam hati kita, yaitu Rohnya, Roh Kristus, supaya kita boleh dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Setelah kita dilahirkan kembali oleh Roh Allah, maka kita disebut anak Allah. Kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Dan Roh itu akan bekerja dalam diri kita. Ketika kita mengambil keputusan untuk hidup dalam Tuhan, maka Roh itu akan bekerja. Supaya Roh itu bekerja, kita harus ada keputusan, kita harus ada menggunakan kemauan, ada keputusan kita harus berusaha terus mengambil keputusan itu, karena keputusan itu adalah langkah untuk menggunakan kehendak kita di dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Nah, setelah itu baru Tuhan, kalau pintu dibuka, Tuhan masuk. Kalau kita berserah, Tuhan akan campur tangan. Kalau kita mendekat, Tuhan akan mendekat. Jadi keputusan kita, maka hidup ini adalah keputusan, pilihan, bukan kebetulan. Haleluya. Nah, kita gunakan aja keputusan. Bertobat itu keputusan, menggunakan seluruh hidup kita, pikiran, kehendak kita di dalam Tuhan. Tentu kita nggak bisa menyelamatkan diri kita dengan keputusan saja.
Tapi keputusan itu membawa pikiran, perasaan, kehendak, kemauan kita. Ketika kita putuskan bertobat, itu berarti kita mau menggunakan kehendak kita di dalam tuh. Maka Tuhan datang dan Tuhan melakukannya sehingga kita diselamatkan. Memang dengan usaha perbuatan kita gak bisa kita selamat, tapi keputusan kita bisa membuka pintu untuk Tuhan datang menyelamatkan kita. Bertobat itu artinya keputusan berbalik kepada Tuhan. Itu yang kita punya. Kalau melakukan firman, kita gak bisa kalau belum Tuhan bekerja dalam diri kita. Tapi Tuhan tidak bisa datang karena kita orang berdosa. Tapi kalau kita mengambil keputusan untuk datang pada Yesus, diampuni dosa kita, memang itu sudah dilakukannya. Sehingga oleh penebusan dan darah Yesus kita disucikan, sehingga kita berdamai, boleh bersekutu dengan Tuhan. Jadi karena keputusan. Makanya jangan Anda ragu-ragu mengambil keputusan, pilihan. Gunakan dalam Tuhan, jangan di luar Tuhan. Karena di dalam Yakobus pasal 1 dikatakan kita bisa menggunakan keinginan kita di luar Tuhan, tapi itu akan membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan gak mencobai, tapi keinginan kita membawa kita kepada pencobaan, yaitu keinginan di luar Tuhan. Ya kan? Iblis pun tidak bekerja kalau tidak diberi kesempatan. Tuhan pun tidak masuk dalam hati kita kalau tidak dibukakan pintu. Makanya iblis tidak bisa semena-mena di muka bumi ini kalau dia tidak diberi kesempatan oleh manusia. Contohnya di Eropa, mana takut orang itu sama setan? Jarang di situ ada kerasukan-kerasukan. Karena mereka, mana ada setan, tak masuk akal setan gitu. Di Asia, jadi Indonesia kan ada pohon beringin setan, ya akhirnya datang setan. Ya memang ada setan. Tapi kalau kita buka pintu, ya datang. Jadi artinya iblis pun tak bisa semena-mena. Itu ada keputusan kita. Haleluya. Nah, Tuhan pun menunggu keputusan kita. Maka dikatakan Alkitab, hidup itu adalah pilihan. Kau pilih di dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Jadi bertobat itu adalah pilihan yang terbaik. Bertobat itu artinya berbalik, dimulai dari pikiran, ya kan? Merubah pikiran, metanoia, kan? Lalu nanti menyusun keputusan dalam tindakan. Lalu Tuhan datang, Tuhan mengampuni, Tuhan hadir, Rohnya bekerja, sehingga jadilah kehendak bersama kita. Diberilah kita anugerah, keselamatan, dan lain-lain. Itu makanya kita bisa selamat, bukan karena usaha perbuatan baik kita, tapi karena keputusan. Nah, seringkali kita menggunakan kehendak kita di luar Tuhan. Nah, itu yang membuat kita mengalami. Nah, sekarang ketika kita belajar tinggal dalam Tuhan Yesus, artinya kita hidup dalam Yesus, artinya hidup dalam Roh. Artinya kita sedang membangun kehendak, pikiran, perasaan kita di dalam Tuhan. Nah, itu pasti Tuhan jawab. Misalnya gini, Tuhan, aku mau diurapi Tuhan. Lalu kau ambil keputusan, pasti diurapi Tuhan. Asal kau percaya, amin. Ya. Nah, supaya Roh Tuhan bekerja, kau harus menerima firman. Sebab Tuhan bekerja lewat firman-Nya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah ayat 3 bilang Yohanes 1, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada yang terjadi. Nah, kita sudah punya Yesus nih. Rohnya, Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Setiap orang yang sudah punya Roh Yesus, sudah ada Roh Allah dalam diri. Rumah tubuhnya sudah menjadi rumahnya Tuhan, tempat kediamannya Roh Allah, ya. Nah, supaya terjadi sesuatu, maka terimalah firman. Makanya kita harus beribadah. Daripada kita bersyukur
memuji menyembah Dia karena perbuatannya, tetapi di dalamnya kita menerima firman. Nah, kalau kita menerima firman, firman itu akan bergerak bersama Roh Kudus yang dalam diri kita. Ketika Dia bekerja, kita memiliki kuasa. Ketika Dia bekerja, maka ada kebebasan. Ketika Dia bekerja, ada pokoknya hasil. Karena kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kalau Roh Kudus bekerja dalam kamu, dunamos, kuasa itu dikatakan dunamos. Dunamos itu 3 kata: dinamik, dinamika, dinamo. Dinamika artinya kita mengalami peningkatan demi peningkatan, perubahan demi perubahan. Ya. Dinamik itu artinya ada sesuatu yang membuat kita mengalami kuasa yang luar biasa gitu ya. Dinamo artinya ada sesuatu energi yang keluar terus menerus, kayak genset ada dinamonya bergerak ya, sehingga mengalirkan arus listrik. Ya, ketika Roh bekerja, ada kekuatan mengalir terus, sehingga kekuatan itu membuat kita lari tidak letih, jalan tidak lelah, malah kita bisa seperti terbang dengan kekuatan sayap seperti Raja Wali. Ya gitu ya. Jadi aktifkan aja roh itu melalui keputusan-keputusan kita menerima firman. Ketika firman masuk ke hati kita, tanah hati yang baik, roh itu pasti bekerja. Karena firman itu menciptakan, membentuk, melakukan sesuatu di dalam kita oleh kuasa Roh Kudus. Jadi itu dia ya. Nah, ketika Roh Allah bekerja dalam diri kita terus menerus, karena kita terus menerus terbuka mengambil keputusan untuk menerima firman, berarti kita sedang terus menerus hidup dalam Tuhan, tinggal dalam Yesus. Haleluya. Misalnya kita, saudaraku, di gedung gereja kita hari Minggu, selama kita tinggal dalam ibadah itu di ruangan kan dingin nih, jadi kalau keluar kan panas. Nah gitu juga. Nah itu kan keputusan. Kalau kita keluar sebentar panas, masuk lagi dingin, sebentar panas, ya itu keluar masuk namanya kan. Nah jadi Tuhan mau kita di dalam Dia, tetap dalam Dia. Caranya terima terus firman Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 1, coba perhatikan Mazmur 1. Kita masih belajar tinggal dalam Tuhan ya. Mana tinggal dalam Tuhan? Inilah caranya. Ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak usah ikuti nasihat orang yang mentaati Tuhan. Banyak salah itu ya kan. Tidak berdiri jalan orang berdosa, jangan di situ ya, jangan di jalan itu, jangan di rombongan itu. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, kumpulan tukang gosip ya kan. Ya, kumpulan orang-orang yang mengatakan dan mengejek, menghina, pokoknya ngomong kosong lah. Ya, udah bahagia kita kalau nggak ada di situ. Apalagi ayat 2. Wah, ini baru. Hanya ada di dalam komunitas yang benar dan baik aja kita udah bahagia. Iya kan? Apalagi di ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang. Firman terus kita terbuka, kita terhadap firman baik siang maupun malam. Saking sukanya kita. Udah cinta, udah suka firman, sampai siang malam pun kita buka hati kita bagi firman, maka kita berubah, kita bertumbuh, kita hidup dalam Tuhan, kita tinggal dalam Tuhan. Diumpamakan ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Kondisinya seperti itu. Kalau pohon di tepi aliran air, karena air itulah sumber utama hidupnya pohon, yaitu menghasilkan buah pada tumbuh, dia menghasilkan buah, ada hasil, dan pasti karena firman. Terus, dan tidak layu daun. Daun itu bisa layu kalau kekurangan air, apalagi masa kemarau.
percaya kamu ada bunga di pot bungamu, coba jangan kasih air dulu. Lalu datang pula kemarau atau panas terik, alayu dia. Kalau nggak segera disiram mati dia. Karena kebutuhan utamanya air. Nah, firman kebutuhan utama kita. Kalau nggak layu, mahiu bahasa Batak. Layu itu gambaran tidak segar, ya kan? Layu itu gambaran mengeluh, penuh kekhawatiran, penuh beban, pokoknya susah-susah lah sebenarnya. Tidak layu daunnya meskipun kemarau, panas terik sekalipun enggak. Tapi cobalah kurang air, panas terik, layu langsung dia. Lalu dikatakan apa saja diperbuatnya berhasil. Jadi kita itu berhasil karena Tuhan, kan? Juga karena keputusan kita, didukung oleh orang-orang yang memang komunikasi yang baik. Apa saja diperbuatnya berhasil. Kenapa? Karena pikiran kita yang sudah di dalam Tuhan, tahu kita mana yang berkenan, mana yang benar, yang baik, dan yang sempurna. Nah, firman itu menerangi. Makanya orang memiliki firman tidak berjalan dalam gelap, karena firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi. Udah tahu dia, kalau ke sana gagal, kalau ke sini berhasil, kalau sini masuk jurang, sini enggak, tahu. Apalagi di jalan yang berbahaya. Kalau gelap bahaya. Tapi kalau terang tahu kita. Haleluya. Jadi ada terang kehidupan. Jadi kita enggak sesat hidup, tidak kalah dalam kehidupan. Ada orang pintar otaknya, tapi dalam kehidupan dia bodoh. Tapi Alkitab bilang orang mendengar melakukan firman pintar itu. Kenapa? Pikirannya aja udah tahu bisa membedakan kehendak Allah. Kalau dia sudah tahu kehendak Tuhan, dia ngambil keputusan melakukan kehendak Tuhan itu damai sejahtera, bukan celaka, malah membawa dia meningkat pada masa depan yang penuh harapan. Itu pasti karena firman sudah mengatakannya. Apa saja diperbuatnya. Jadi gagal itu karena kita meleset dari firman, dan tepat dari firman. Kita pikir bisa. Ada dulu jemaat di sini, dia pokoknya rajin kali kerja. Pokoknya kerja apa saja. Kebetulan udah banyak anaknya, sampai banting tulang istri kata dunia. Bayangkan sampai banting tulang. Tapi gitu-gitu aja. Merantau lah dia ke rantau ini. Dulu aku sering bikin di kampungnya KKR, tapi gak mau bertobat dia. Tapi begitu ke rantau ini mengadu nasib katanya kan. Rupanya ketipu dia. Ketipu suatu uang. Waduh, bertengkar, mau cerai-ceraian lah suami istri ini, tepur orang itu gak ada uang lagi. Dalam keadaan stres, jumpa sama saya. Saya kenal ini, dia pikir dia siapa saya. Dan cerita dia, rupanya kenal. Lalu saya ajak kebaktian, dan dia mau. Akhirnya keteguhan lah suami istri ini. Oke lah, masalah itu harus ya kita selesaikan dengan cara kita melakukan apa yang akan kita lakukan. Jangan tenggelam dalam masalah. Saya nasihatin lah, ikut Tuhan dan sungguh-sungguh, Tuhan pasti tolong. Mereka mau yakinkan. Akhirnya si bapak ibu ini bertobat kepada Tuhan. Dan setelah ikut Tuhan, kita jari lewat pemuridan, pendek cerita, berhasil berubah. Dia bertobat sama kita kan. Dan mulai. Lalu dia bilang, benar Pak ya, dulu apa saja kerjaku, batik apa saja. Tapi memang gitu-gitunya aku Pak. Malah terpuruk aku setelah dirantau ini. Padahal apa saja, memang saya lihat apa saja kerja, sok. Kayaknya dia pandai. Tapi gagal terus. Nah setelah dalam Tuhan, dia tahu. Akhirnya dia berhasil. Ya, dan perlu setia ya, supaya terakhirnya pun. Jadi kalau nggak setia ini berhenti di situ ya. Karena yang
terpanggil, terpilih, dan setia. Kunci dengan setia. Ada orang tengah jalan belum berhenti dia. Harus setia, ya kan? Setia itu yang akhirnya mengalami apa ya? Kita ada di puncak yang terbaik nanti, ya. Jadi semua yang hadir sini setia, ya. Amin. Jangan udah diberkati nggak setia lagi. Nah itu dia, ya. Jadi dia bilang, "Dengarlah ibu Habeke." Iya. Apalagi dia waktu itu mau cepat kaya, maka dinasihati orang fasik lah dia. Biasanya orang fasik ini orang tak bertobat, ya kan. Nah, supaya kaya, juallah ini, mau juallah ini, kita bungakan uang, mau rentenir lah dia. Akhirnya bangkrut. Nah itulah asal persoalan orang itu, ya. Nol lah, ke titik nol dia. Jadi saya percaya itulah kata firman. Amin. Dia mau. Iya. Jadi ayo terima firman. Kita akan mengalami kehidupan seperti pohon di tepi. Ada buahnya, ada hasilnya. Pasti itu. Kalau nggak ada buahnya, hasilnya, itu juga pertanda nggak dalam Tuhan. Karena ranting kalau tinggal pada pokok, ranting itu pasti buah banyak. Yesus bilang kitalah ranting itu, dialah pokok anggurnya. Maka tinggallah dalam aku. Maksudnya barang siapa tinggal dalam aku, kan kata saya tadi kan. Nah, terimalah Yesus supaya Roh Kudus tinggal. Kalau Yesus nggak diterima, Roh Tuhan nggak, Roh Kristus nggak ada di hati kita, nggak bisa Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Ya, kalau Roh Kudus tinggal, dia menunggu, Roh Kudus menunggu firman kita terima. Kalau kita terima, dia bekerja. Asal kita mengambil keputusan, maulah Tuhan. Hanya maunya aja kita. Makanya ada istilah orang, katanya polan rohana sauti kopi, Allah melihat kebutuhan katanya. Itu dia. Kamu mengambil keputusan. Arti dia tidak menggunakan keputusan. Ya, jadi kalau sudah begitu, berarti sudah tinggal dalam Yesus. Nah kita belajar firman ini untuk belajar tinggal dalam Yesus. Ketika firman masuk, Roh Kudus bekerja. Firman itu akan menjadikan segala sesuatu. Artinya hasilnya akan ada, ya. Jadi selalu pohon baik tidak dikenal dari buah, orang pun dikenal dari buahnya. Kita bilang pun, sawitku 150 hektar. Lalu ditanya, jadi berapa ton lah kamu terima tiap bulan? Gak ada terima. Berarti sawitnya gak berhasil. Berarti gak bagus itu pohon sawitnya, perlu ditumbang itu semuanya kan. Udah berapa tahun? Memang udah 12 tahun kita buat ada hasilnya. Kalau masih 3-4 tahun oke lah, masih buah pasir lah ya kan. Ini gak ada gitu kan. Nah, buah itu juga menunjukkan ya kan. Makanya kita harus berbuah, karena buah itu bukti. Nah, buah yang baik lah maksudnya ya. Nah supaya berbuah yang baik di dalam Yesus sudah pasti ya. Caranya tinggal dalam Yesus. Ayo kembali ke Yohanes 15 tadi. Syarat pertama itu ya. Apa tadi syarat pertama? Tinggal dalam. Udah tahu caranya kan? Bukan maksudnya pergi kita ke surga. Tinggal di sana kita dulu Pak. Enggak, di muka bumi ini ceritanya ya. Ya, syarat yang kedua, firman-Ku tinggal dalam kamu. Haleluya. Jadi artinya supaya firman Tuhan tinggal dalam diri kita, kita harus terus menerima firman. Apa yang mau tinggal kalau nggak diterima? Supaya kita dingin di ibadah raya, ketika AC dihidupkan ya tinggallah di situ kan. Jangan dari luar kau ngintip-ngintip dari kaca itu, panasan kau situ kan. Itu tak terdengar pula suaranya kan. Demikian juga supaya kita tinggal dalam firman, ya kita terima firman. Simpan di lubuk hatimu kan katanya kan. Itulah menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh. Jadi artinya firman itu harus ada tinggal. Itu makanya kita berhafruta.
supaya tinggal itu firman, dan kita berusaha membuat firman itu tinggal. Bahkan nanti teman-teman kita menambahi lagi. Karena kalau penuh firman, Roh Kudus bekerja hebat. Penuh firman, kita cukup makan minum yang cepatlah bertumbuh pokoknya. Banyak yang terjadi. 7 kali Tuhan berfirman, 7 hari Tuhan berfirman, langit bumi segala isinya jadi. Dan dilihatnya hasil ciptaan dari firman sungguh amat baik. Ada yang nggak baik. Nah, jadi maka kalau hapuruta kita berteman di dalam Kristus untuk saling membangun, ya kan? Belajar firman untuk saling membangun, share, kan? Nah, ketika kita berhapuruta, kalau nggak ada firman, tinggal apa yang mau kita bagi? Ya kan? Paling gimana? Kefungsian dulu pas. Kamu dulu deh, katanya di kamu udah pas. Kenapa? Nggak ada firman. Nggak ada firman, nggak ada terjadi. Segala sesuatu terjadi karena firman. Maka supaya ada firman, perhatikanlah perkataanku, firman Tuhan katakannya, arahkan telingamu, jangan menjauh dari matamu. Dapatlah firman itu, simpan. Nah, jangan sampai hilang karena iblis mau mengambil. Simpan, pegang. Penuh firman, penuh Roh Kudus itu, saudara, ya. Nah, jadi, kalau sudah begitu posisi, karena itu keputusan semua. Berarti kehendak, perasaan, pikiran kita sudah dalam Tuhan. Nah, kalau kita berdoa dalam posisi itu, kita tinggal dalam Yesus, firman-Nya tinggal dalam kita, udah sinkron kehendak kita. Minta apa saja. Jadi kita nggak begini lagi. Apa kehendakmu ini Tuhan? Kalau kehendakmu kasihlah, nggak begitu lagi. Itu dua agak ragu-ragu itu, cari-cari. Haleluya. Ibaratnya seorang anak udah tinggal di rumah dia, dan dia menerima apa yang dikatakan mamanya. Artinya perkataan mama itu ada dalam dirinya. Kamu nanti masak ya, siap itu gosok dulu pakaian semua ya. Nah, jangan dulu pergi-pergi, laksanakan dulu yang aku bilang. Ngerti kan? Ngerti. Udah, dia di rumah, lalu dia terima itu perkataan, lalu dia lakukan, kan? Pasti dia akan mendapat ujian. Kalau misalnya dibilang anak ini, "Ma, aku udah beresin tadi semua. Malah mama bilang tadi cuci piring sama ini, gosok. Aku juga sudah ngepel, aku sudah bagusi bunga di depan rumah. Pokoknya aku udah lakukanlah semua." "Oh iya. Tapi Mak, aku udah lapar nih, beli miso dulu." Kira-kira dikasih? Dikasih ya? Tapi kalau nggak dilakukan, "Mak, beli miso dulu." Kira-kira bagaimana? Kalau kamu permintaanmu yang banyak, sedikit pun yang ku bilang, kira-kira gitu ya. Iya, kurasa tak dibilang pun dilihatnya kita udah lemas-lemas kan. Udah makan kau nak? Belum, gak sempat tadi. Apa? Udahlah, apa? Mau beli apa kau? Ikan. Tapi kita nggak di rumah, yang dibilang pun nggak dikerjakan, 3 nomor, "Mak, aku mau makan mie goreng." Jadi istilah hata Batak, boloh hata ni Tuhan siap dihita, hata tapi siap di Tuhan. Artinya gini, kalau apa yang dibilang Tuhan kita mau, apa yang kita bilang sama Tuhan dia mau. Kalau kita kan kehendak kita banyak, kehendak Tuhan tak ada kita lakukan kan. Itu namanya egois. Egois itu dosa. Saling itu baru enak ya. Di hapuruta itu kan saling. Cobalah dulu kamu hapuruta 4 orang.
pemimpin Hapurta bilang, ayo kita sudah dengar firman hari Jumat atau hari Minggu, ayo kita saling memberkati, share dulu, kita saling membagi. Oke, kamu dulu, lu agak banyak kali masalah ubah, lepas dulu. Kamu dulu, aku pun iya, agak ini aku kurang sehat demam aku banyak kali alasan. Nah, lepas dulu lah, semua. Jadi apa mau ngomongin lagi kan? Padahal teh manis sama apa udah habis diminum. Bubar gitu. Kenapa gak ada firman? Jadi sebenarnya berdoa itu nggak pala bertele-tele. Gak usah pala sok-sok mau menyogok Tuhan, sok-sok supaya Tuhan kasihan, bikin nangis. Duanya membuat kita nangis, yang benar ya, terharu karena Tuhan begitu baik dan sukacita kita luar biasa, atau karena kita bertobat. Selain itu tak ada itu air mata buaya itu kata orang sana. Nggak bisa Tuhan jadi kasihan lihat kita nangis. Nggak itu. Tak nangis pun kita kalau kita sudah dalam Tuhan, Tuhan firman dalam kita dijawabnya, ya kan? Jadi nggak pala pun doanya pakai puisi. Makanya banyak orang bertanya, kayak mana caranya berdoa? Cara berdoa, tulis dulu kata pula kata-kata. Bukan, berdoa itu kan cakap-cakap ungkapan hati ya kan. Dalam bahasa aslinya bermesraan dengan Tuhan, itu artinya. Ya ngobrol asli, hati ke hati. Jadi itu nggak pernah dirancang-rancang itu, ya kan? Ya keluar spontan gitu, saking enaknya jadi nyambung nanti. Makanya bisa orang berjam-jam ngobrol sama Tuhan karena nyambung. Tapi kalau nggak nyambung ya gimana lah, kamu ngomong nggak nyambung kan? Aku pernah ngomong sama orang nggak nyambung, setengah jam dia ngomong aku dengar aja, aku bilang nggak dengar dia, mau cakapnya aja dengar. Ada itu, bosan aku. Akhirnya gimana? Pokoknya kalau dia ngomong, ya awak satu baru ngomong dia udah 1000 ngomong. Enggak ini, nggak nyambung gitu. Di samping topik pembicaraan itu pun nggak nyambung. Pokoknya dia suka ngomong gitu. Setengah jam aku udah bosan. Ya malah terakhirnya udah lama kali aku lihat, akhirnya saya menghindar. Karena nggak ada intinya pengomongan kan, nggak ada hasil dari ngomong itu. Nah, jadi banyak juga orang itu, banyak kali cakap doanya, tapi tak ada dapat ya kan. Langsung kayak tembak, satu penusuk kan. Tahu biasa aja. Hati ke hati udah pasti. Amin. Nah, jadi itu karena apa? Karena tinggal dalam aku, firman Tuhan tinggal dalam kita, kata Yesus. Ya udah, sinkron itu. Nah, para nabi-nabi itu dulu seperti itu cara kerjanya. Makanya banyak hal yang kayak Yesus juga gitu. Mana panjang-panjang doanya kan? Yesus kan menghidupkan Lazarus, hanya dibilang, Lazarus keluarlah. Kalau kita kurasa menduakan orang mati supaya keluar, macam-macam lah kita bilang kan. Engkau Tuhan Maha Kuasa, luar biasa. Biarin kita kutip ayat ini, kutip ayat sana, gak keluar orang matinya hidup. Yesus ya ucapkan berkat aja kan. Roti 5, 2 ikan jadi. Ya. Sebenarnya apa? Itulah karena kita udah sinkron dengan Tuhan. Jadi kita gak bertele-tele lagi. Ibarat gini, kalau ada orang belum paham betul, misalnya diajari soal bagaimana prosesnya ulat kepompong ke kuku-kuku, dia padahal nggak mengerti kali itu, lalu disuruh menerangkan dia. Di samping dia karena dia nggak mengerti betul, dia bingung itu. Jadi ngomongnya entah kemana-mana itu, gitu, kira-kira gitu. Suruhlah orang yang nggak mengerti pelajaran, suruhlah dia menerangkan. Di samping dia stres, apa pun dibilanginya kan.
Coba orang yang udah tahu betul, mantap betul, dia menerangkan bisa detail. Nah, kira-kira begitulah kalau kita udah sinkron dengan Tuhan, melalui firman kita tahu betul, tahu kita mana yang baik, berkenan dan sempurna. Ya, biasa aja. Kayak si Daniel datang, "Pak, ada uang Bapak?" "Ya, adalah." "Adalah, itu apa?" "Aku mau mobil dulu." "Ya, kasih." "Gak pala Bapak CR yang malam. Bapak kan baik, apalagi pendeta, pasti baik dong." Memutar-mutar dulu. Karena aneh kan? Awak dengar nih putar sana. Kami kan ada anak Bapak. Kan aku satu-satunya laki-laki. Pasti istimewa. Banyak kali dia bilang itu apa-apa kan. Padahal yang mau minta dulu uang mau ngopi. Ya udah, Pak. Kalau ada uang Bapak bagi dulu. Ngapain? Ngopi dulu. Ya udah. Gak usah kalau Bapak. Tapi kalau dalam memuji menyembah bolehlah. Ini minta kok. Jadi seperti kita ke Bapak kita. Begitu. Ya, oke? Jelas? Ah, udah, sinkronkan dulu, udah mintain lah. Makanya dibilang banyak doa banyak karena banyak dikasih. Kalau udah begini, tapi aku Pak udah banyak kali pun berdoa sampai lupa apa yang ku mintain tadi satu. Iya, oke, sinkronkan dulu ya kan? Sinkronkan dulu. Amin. Iya, kan Tuhan bilang mintalah dalam namaku kamu akan menerima, kan Tuhan bilang. Cuma itu tadi Tuhan mau kita sinkronkan. Syarat pertama tadi apa? Kalau kamu tinggal dalam Yesus, sudah tahu ya, belajar ya. Yang belum bertobat, terima Yesus supaya Roh Kudus hadir. Lalu yang kedua, terimalah firman, Roh Kudus bekerja. Itulah tinggal dalam Yesus. Gak ada firman, mana bisa tinggal dalam Yesus. Gak ada Roh Kudus, mana bisa tinggal dalam Yesus. Ada kasih karunia nanti. Kadang-kadang Tuhan mau membentuk karakter kita, kesabaran. Ya, maka di situ kita perlu keputusan, agak bayar harga kita. Jangan terus menyerah. Nah, ketika kita nggak sanggup lagi, nah adalah kasih karunia. Terus, tapi kita sudah terbentuk karakternya, kesabaran. Tuhan nggak membiarkan kita. Haleluya. Bahkan dia bilang, kalaupun kita menghadapi pencobaan tidak melampaui kekuatan, bahkan dia diberi jalan keluar. Ada kasih karunia. Kasih karunia itu berlaku bagi orang mengambil keputusan dan mulai bekerja. Jangan saudara bilang kasih karunia itu diam-diam kita. Enggak. Tapi kasih karunia itu ketika kita mengambil keputusan, kita mulai bergerak. Aduh Tuhan gak bisa, langsung kasih karunia berlaku. Nah itu makanya Roh Kudus akan menolong kita di mana kita tidak mampu, supaya akhirnya kita bisa. Nah waktu proses itulah kita berubah nanti. Tuhan juga mau melatih kita. Dia nggak mau kita malas. Ya, si Jakob itu tukang mimpi, si Yusuf tukang mimpi. Bahkan Tuhan memberi mimpi kepada seseorang, dan Tuhan bisa timbulkan kehendak dalam diri kita supaya kita terdorong ya. Nah orang maju itu punya cita-cita tinggi. Jadi kalau dia bilang begini, ah udahlah terserah mau jadi apa, nah itu udah pare. Ya, nggak ada pengharapan, nggak ada niat. Ini kehendak. Saya banyak kehendak saya yang jadi. Ya kan? Misalnya membangun rumah. Saya tanya Tuhan, sampai sekarang kayaknya belum cukup uang, tapi aku ingin bangun rumah Tuhan karena begini-begini. Udah. Belum ada kuliah, saya salah. Terakhir saya bilang, Tuhan harus ini. Akhirnya Tuhan bilang, ya bikinlah yang bisa kau buat, selebihnya aku yang buat. Aku bilang, tugas lah, jadinya. Iya kan? Kayak si durian dulu kan rusak gitu dia, mempengaruhi dia. Beli di rampok. Oh dari mana uang? Beli besar. Unjuk kasih.
agak bisa. Rupanya kasih karunia kan jadi kan. Jadi bilang, Pak, udah lah Pak, asal makan aja pun cukup dah lah. Udah makan aja lah dia hidup ini. Tapi jangan paksakan di luar kemampuan, itu maksudnya. Lu tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Makanya jangan mau. Kalau bisa lari, kenapa selu-selu kan gitu kan? Pokoknya Tuhan mau kita sampai batas maksimal kita. Begitu Tuhan nggak bisa lagi, nah itu bagian Tuhan. Nah ini baru bagianku. Tapi dalam proses itu kita udah berubah. Nah, Bapak Sitorus yang di Kandis dulu tuh, saya gencet dia, saya takut-takuti juga dia dalam arti supaya dia sungguh-sungguh. Kalau kamu nggak sungguh-sungguh dengan firman melakukan kuliah, aku nggak mau datang ke Gurita. Jauh loh kan di sini, biaya besar, saya bilang. Capek aku kuliah. Oh itu Pak ya, iya. Dan kita cari. Aku bilang juga, itu keretamu itu rugi kau, ganti itu. Kayak mana ya? Makanya kau coba dulu aktifkan otak. Aku bilang. Kadang-kadang kalau kau muridku aku berani ngomong gitu kan. Ku ingatilah dia. Berapa kali lah 1 bulan rusak keretamu ini? Tiap minggu Pak. Sekali kau berbengkel berapa? Sekian. Hitung semua sekian. Kau kredit kereta udah cukup untuk membengkel itu. Tapi Pak, apa tapi lagi? Dari mana uangnya? Itu makanya cari kita doa, aku bilang. Mana datang ke muka kita uang, aku bilang. Yang penting usaha, aku bilang. Jadi gimana caranya? Nah, kalau caranya, kita tanya. Pergi kami langsung hari itu ke daerah. Berapa DP? Sekian. Nah kan uang apamu itu, kau sakutnya kuliah membengkel itu tiap bulan sekian. Nah itulah uang apamu. Udah kereta baru kau bilang. Lalu DP-nya Pak, itu jual keretamu itulah DP-nya. Dari itulah dia punya kereta baru. Iya juga lah ya. Nah, 1 tingkat. Dia terakhir dia bilang, kau harus punya ruko di Kandis sini. Ya maunya Pak, tapi apalagi tapinya sebenarnya. Karena kita kan enak aja, dia sudah bagi orang percaya, itu aja ngomongnya kan. Tapi begitu dihadapkan, mana mungkin. Tapi kalau bahasa amin saudaraku, tiada yang mustahil bagi Tuhan, begini percaya, amin. Begitu, Anda mungkin Pak. Ya nggak sinkron, kenapa? Itu tadi firman nggak masuk, roh nggak bekerja, ya semua serba. Nah ternyata bisa kan? Bisa. Tapi memang digos. Aduh Pak, kayak mana itu Pak? Nah dia bangun rukunya itu kan agak puyeng juga dia. Ingat saya bilang, ada bagianmu, ada bagian Tuhan. Gak sendirian kau bilang. Majulah terus, percayalah. Bisa. Ya kan? Kalau ku hitung sekarang harga tanah dan ruko di pasar Minggu, pasar apa itu di jalan lintas itu harga 800 juta itu. Ayo kamu udah ikut Tuhan, ada nggak 800 juta ruko? Oh ada warisannya dari Tuhan? Nggak ada, orang aku tahu. Nggak ada. Oh itu kan gajinya banyak Pak. Enggak, tukang pangkas jadi. Jadi gimana ya kita cara Tuhan? Coba dia nggak mau, ya udah Pak. Maunya gitu Pak. Gak usah tinggi-tinggi lah cita-cita Pak. Gini-gini aja pun syukur rasa sehat. Ya lah gitu-gitu udah sehat ya. Tapi jangan bilang amin, cari mustahil bagi Tuhan dan orang percaya. Amin. Buatan aminnya. Tapi gak ada firman. Haleluya. Artinya dalam hal itu kita juga berjuang, dalam hal rohani juga, dalam semua hal lah pokoknya. Amin. Jangan hanya berhasil secara finansial, terutama secara rohani lah. Tapi dalam semua hal ya kan. Karena firman itu bukan hanya untuk
hal rohani tapi hal jasmani juga, ya kan? Pokoknya semua lah. Makanya kita hidup dalam segala kelimpahan. Kita paham? Yang anak sekolah pun begitu. Jangan begitu kau nggak tahu matematika, ya udah Tuhan, nyerah. Nggak ada istilah menyerah bagi orang percaya. Kalau sudah kau bergerak dengan keputusan titik maksimal, nah Tuhan nggak biarin, Tuhan akan campur. Haleluya. Nah disitulah kamu bisa berdoa, Tuhan disitu. Nah, saya juga dulu gitu, kulatihlah iman beberapa pelayan kan, baik di Gambangan, bangun gedung gereja kita udah waktunya, Kandis juga bangun gedung gereja sekaligus 2 dibangun kan. Besar biayanya. Jadi dua-duanya kami di Kandis yang mengambil keputusan, saya dikasih terus. Kau siap? Siap. Oke. Bangun berapa? 10 kali 24. Oh besar kali, bertahap lah. Iman Pak. Oke. Siap. Oke, gas, aku bilang. Di tengah jalan aku udah menyerah Pak. Oke, langsung lanjut. Jadi kadang banyak hal mujizat terjadi ketika kita sudah lihat, kita sudah bergerak dengan iman sebisa kita. Tapi karena sudah kita minta, Tuhan akan menggenapkannya. Disitulah kita lihat mujizat. Jadi jangan terus menyerah. Apalagi bahasanya, ya asal makan sehat puji Tuhan. Nah ya, naik puji Tuhan juga. Lalu tiba-tiba anakmu mau sekolah ke luar negeri minta uang. Ya udah anak gak usah sekolah, makan aja sehat, kita puji Tuhan di rumah. Jangan. Haleluya. Si Suparno aja bilang, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Kalaupun nggak capek, minimal kau nggak ada di tempatmu lagi, udah lumayan naik ke atas katanya. Iya kan? Tapi kalau kau duduk aja sini aja lah, setelah makan sehat ya puji Tuhan lah memang. Karena Tuhan juga memberikan apa yang kita kehendaki. Kan dibilang tadi, mintalah apa yang kamu kehendaki. Jadi kalau nggak ada kehendak kita, apa yang mau kita minta? Apa yang kau minta? Nggak ada Pak. Nggak ada kehendak, nggak ada. Nggak ada keinginan, nggak ada. Jadi apa? Ya asalnya makanlah, minum Pak, udah. Tuhan bilang, mintalah apa saja yang. Pasti Tuhan lihat kehendak kita. Baru kita minta. Lalu kita bergerak dengan keputusan. Kita nggak mampu, kasih karunia turun. Haleluya. Kenapa? Karena firman dalam diri kita, roh di dalam kita memastikan kita pasti berhasil. Iya kan? Oke, gas. Apalagi orang muda, jangan batasi dirimu, jangan batasi dirimu dengan situasi. Kalau kau bilang, nenek bisa Pak, orang tua aku aja, kau ukur dengan orang tua. Gak usah. Ya terbukti saya bisa kuliah bukan oleh orang tua. Nah, nggak mampu dia kan? Nah, disinilah Tuhan menyertai. Makin kita banyak keinginan dan banyak hal yang kita lakukan, kita akan lihat mujizat Tuhan. Jadi saya banyak lihat mujizat Tuhan. Coba bayangkan waktu kita bangun pastori, dalam 10 bulan aku bisa kumpul uang hampir 600 juta. Berapa tahun yang lalu? Padahal tak ada uang tuh. Kamu lah yang tahu siapa yang kasih perpuluhan di gereja ini. Ada. Tapi aku nggak mau juga stres. Waktu bangun Kandis, gedung gereja Kandis sama Gambangan kan nggak ada stres, kamu dia tahu kan? Sekarang bangun itu lagi. Ternyata udah banyak kan uang ke situ. Ya, tapi Tuhan, kadang-kadang ngomong aku sama ibu, bu, apa? Uang tukang minggu ini Bu, ada satu. Kadang kalau ibu nggak dalam roh,
Jawabannya kurang enak. Kaunya, kenapa kau paksa? Kata pula. Bukan itu jawaban yang kuhendaki kan? Gini, terus. Haleluya. Tapi kalau bilang ya udahlah, kalau jemaat mau bangun dibangunlah. Tinggal aku berkhotbah. Ya udah gitu aja sampai kiamat nanti. Jangan. Haleluya. Tabur banyak. Artinya kita bergerak melakukan sesuatu walaupun dalamnya ada pengorbanan. Saya bilang sama si Pika bikin program, bikin perencanaan, nanti ada uang. Jangan ada uang dulu bikin perencanaan. Amin. Dan percayalah kalau kamu sehati minta sama Tuhan lebih tuh uang. Selalu saya bilang lebihnya kan, ya kan? Sama panitia Natal tahun yang lalu pun gue bilang lebih tuh uang, betul lebih. Karena nggak ada yang dipaksakan. Kita bisa beli 100 set sarung kursi itu lebih. Ya kalau berkelahi buat panitia tak perlu. Udah sah, nggak hidup dalam roh lagi. Bersungguh-sungguh kan. Apa bapak-bapak ini, mama-mama ini? Yang puli tadi suruh kan, padahal untuk makan dianya tak mau. Oh, saya lakukan aja. Ada program, ada kerja, datang uang. Amin. Jangan ada uang dulu baru ada program. Itu sama dengan gini. Kutanam nanti cabai dimakan semut, apa jadi? Ku pelihara ayam nanti dimakan musang, jadi. Ya kan? Ku masak kue nanti nggak laku, nggak jadi. Aku berdagang tak ada modal nggak jadi. Habislah merangan-angan sampai 10 tahun. Ya udah ambil keputusan, belajar, berdoa, lakukan sesuatu. Orang pintar aja bilang kegagalan awal keberhasilan. Karena dari gagal itu kita bisa belajar kenapa gagal. Gagal lagi, kita belajar lagi kenapa gagal. Tapi anak Tuhan nggak seperti itu sebenarnya. Orang dunia benar juga bisa motivasinya. Gagal, cari tahu kenapa gagal ini ya. Jadi kita nggak gagal dalam itu. Kalau gagal lagi itu dan kegagalan yang lain dicari ini. Akhirnya berhasil, lama-lama berhasil. Einstein aja 99 kali dia gagal dalam penelitian. Ke 100 berhasil. Karena Tuhan nggak apa saja diperbuatnya berhasil. Hebat ya kan? Mari kita berdoa.